gue di sini. Ini gue konten berikutnya ya di si mobil ini. Mobil Delica. Jadi gue cerita sedikit ini kenapa akhirnya gue ngambil Delica, dan ini adalah pengganti si Honda Freed yang sebelumnya gue pakai. Jadi ini ceritanya adalah Delica tahun 2015 tipe yang standar gitu. Nah ini udah beberapa modifikasi yang gue lakukan ya sebenarnya di mobil ini. Ya teman-teman bisa lihat lah gitu. Udah gue ganti velgnya, terus di sini gue pasang setup atapnya ya. Ini pakai Thule Canyon. Cuman si ini footpacknya ini masih aftermarket dari Taiwan gitu. Nah, bar ini tapi pakai Thule yang aero bar ya, yang OEM. Dan sebelah sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada ProRide, di sini ada awning. Gitu. Gitulah. Nah, kalau sisi samping ya yang masih diganti velg kemarin. Aslinya velg ini dari HSR-nya warna hitam. Gue ganti, gue repaint ke warna putih gitu. Pengen pakai velg putih lagi gitu. Tapi dopnya di sini gue custom, gue ganti pakai dopnya KLG gitu. Dop yang aslinya itu modelnya kayak nongol gitu, model jeepnya banget gitu. Terkesannya lebih ke apa ya, off-road banget lah. Tapi dengan gue custom dengan dop KLG ini, dia lebih simple, lebih clean, tapi ketutup gitu. Bannya gue ganti pakai ban HT. Size-nya gue naikin. Aslinya ini size-nya di 215 70 ring 16. Gue naikin ke 225 70 ring 16 juga. Nah, kalau untuk depan ya ini style banget. Ada fog lamp Hella di depannya. Belum banyak yang berubah. Terus tapi lampu-lampu LED di sini udah gue pasang, gue ganti. Ini proyektornya masih D2S, tapi bohlamnya gue ganti pakai LED gitu. Dari apa ya brandnya kemarin gue lupa. Nah terus tinggal yang high beamnya yang belum gue ganti. Ini high beam masih pakai halogen. Lampu fan-nya, lampu senjanya, terus cornering lampnya di sini yang di ujung sini nih. Nah kalau kita belok dan dia nyala, itu udah gue ganti pakai LED juga. Fog lampnya juga udah gue ganti pakai LED di sini. Yang ini nih, yang ini. Nih fog lamp ini pakai 3 warna gitu dari Auto Vision-nya. Terus ya lampu-lampu interior gitu. Nah ini gue akan sedikit cerita kenapa akhirnya gue pilih ini. Yang pertama, ini cc-nya juga udah 2000. Kabinnya lebih gede, tentu lebih gede, lebih luas gitu. Itu salah satu alasannya. Terus memang dia konfigurasi masih tetap sama dengan Honda Freed untuk lin 6 ya, 6+1 sebenarnya. Jadi dia masih captain seat di tengah-tengah sana. Dan ya udah gitu, itu aja sih di sisi interior kesamaannya dengan Freed gitu. Di Freed gue dulu bikin cruise control OEM gitu sama JDM Garage, dan di sini udah ada otomatis. Dan dia ada pedal shift-nya juga di sini. Pedal shift-nya di sini juga ada gitu. Dan ya udah gitu. AC udah digital, walaupun ini knopnya masih knop putar-putaran kayak knop kompor. Kayak Freed gue yang lama, tapi Freed itu masih analog. Di ini tapi dia udah digital, ada auto climate dia juga gitu. Transmisi Matic CVT 6 speed gitu. 6 speed, dia bisa Triptronic lewat si pedal shift-nya ini gitu. Udah gitu aja. Terus ya dia bukan Waltrok kabin ya, karena di tengah sini dia ada konsul. Tapi kalau konsul ini dilepas juga jadi Waltrok kabin sih sampai belakang sana, sama kayak Freed gitu. Nah terus berikutnya adalah nah ini mobil ini ground clearance-nya memang tinggi ya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ini ground clearance-nya tuh tinggi banget nih. Kalau lihat dari jengkal gua nih, sejengkal gua aja lebih nih sekarang.
Jadi kalau nggak salah nih, gue ukur itu kemarin tuh di sekitar di 200, hampir 230 ya, apa 220 cm gitu, 23 cm gitu, jadi 220 mili gitu ground clearance yang kemarin gue hitung dari sini sampai ke garis atap ini. Kalau bawahnya itu kemarin sekitar 180 gitu, dan dia udah dual electric power door ya, jadi kiri kanan itu dia udah kiri kanan udah elektrik. Terus satu lagi konfigurasi di belakangnya ini. Nah, yang gue suka adalah bagasi ini lumayan gede, tapi ini masih bisa kita mainin lagi. Ini kita masih bisa geser-geser ke depan sana, dan kabinnya gede banget gitu. Ini kaki kita juga masih bisa. Nih kalau seandainya gue petokin sampai belakang, coba teman-teman lihat tuh. Luas banget gitu di belakangnya. Jadi ini pun masih bisa gitu ketutup. Nah, ini selisih gapnya. Jadi kalau seandainya bagasi nggak ada, di sananya pengen agak legaan, ya udah ini kita bisa mundurin gitu. Dan yang paling gokil adalah ini kalau kita bisa dorong ke depan sana. Sorry, itu ada kopi. Kemarin masih bau karpet ya, karpetnya masih baru, jadi gua taruh kopi di sini. Ini kalau kita siap, dia bisa kayak gini dong. Jadi dia bisa baris kedua ini tuh bisa kita ratain lagi gitu, bisa kita ratain. Kita coba ya, dicoba. Ini caranya dimajuin ke depan. Terus sorry. Nah, si headrest ini kita lepas, dan ini kok belum kunci ya. Ini kita tinggal tebahin. Ini kurang ini belakangnya ini. Mana ya? Oke. Nah, ini ada gap di sini. Ini ada gap kan? Ini harusnya yang depan bisa ini. Jadi dia tuh bisa flat gitu. Jadi kita bisa nyantai gitu. Tidur di sini. Itu asik ya. Dan kalau kita camping atau apa, anak-anak bisa pakai konfigurasi ini. Dan ini kalau di Freed dia nggak bisa ya, terlalu maju banget dan terlalu mundur banget, dan ini bisa gitu. Oke. Nah, jadi terus dia ya biasa ini ada armrestnya, bisa diatur tinggal ketinggiannya gitu. Jadi nggak perlu ngemodif-modif lagi. Jadi istilahnya praktis lah gitu. Nah, coba kita kembaliin lagi. Nah, untuk pelipatan kursi dia pelipatnya sama kayak Freed gitu. Jadi ini dilipat ke atas, ke depan, terus dia digantung ke hooking di sini, sama persis. Terus untuk AC dia udah double blower juga, tapi dia ada kisi-kisinya tuh ada di kanan, kiri kanan seperti ini. Jadi dia masing-masing penumpang dapat kisi-kisi AC gitu. Itulah dan simpelnya. Dan ini ada lampu untuk penerangan malam. Kalau di Freed nggak ada ya. Ini di sini ada lampu, dan dia otomatis mati ketika si pintunya ditutup. Dan udah ada kamera parking di sini.
emang asli bawaannya. Cuman bawaan dari Jepang ini biasanya udah katarak nih. Ini kita harus ganti biar gambarnya agak jernih lagi gitu. Itu sih yang ininya, yang bikin gue tertarik untuk meminang si Delica ini. Gitu. Nah, untuk ruang mesin dia sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Ruang mesinnya jadi sempit karena dia hoodnya ini kecil. Nah, seperti itu. Dan dia belum ada cover mesin juga di sini ya, teman-teman bisa lihat. Dan ini kemarin pas gue ambil ini bocor oli gitu bagian atasnya, tapi ini udah gue benerin. Gue kuras si power steering dan si selang bagian atas ini sama selang ini udah gue ganti baru gitu. Ini bisa kelihatan nih masih baru. Terus si air radiator kemarin gue kuras, sama orang sebelumnya sempat dikasih air biasa ya sepertinya. Nih bekas-bekas ininya masih ada, cuman kemarin gue konfirmasi ke bengkelnya ini nggak masalah dan normal. Terus minyak rem, oli matic, oli mesin kemarin udah gue ganti. Kita lihat kolongnya, kebetulan ini kolongnya gue masih ini ya, masih covernya masih gue buka karena gue masih inspeksi masih ada yang bocor oli apa enggak gitu di bawah situ. Nah, untuk AC memang ini nggak terlalu dingin karena dia rotari ya sistem kompresornya. Jadi dia model kompresornya itu dia rotari di bawah situ. Nanti kita coba tes nyala. Nah, jadi kalau rotari memang dia konfigurasinya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kuat gitu tekanannya seperti kayak yang di mobil-mobil pada umumnya saat ini. Kompresor mobil yang pada umumnya sekarang itu bertipe piston gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat AC-nya mau gue nyalain. Coba perhatiin si RPM ini ya gitu. Nah, dia RPM itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Dan ini semua masih normal, kilometer di 76.650 di video ini. Gue bikin sekarang di tanggal 16 November 2025 gitu. Ini masih normal semua gitu. Dan di sini ada GPS yang dari Frit gue, yang Garmin 2565 LM masih setia. Dan head unitnya standar. Sebenarnya dia udah bisa Bluetooth, Miracast dan lain-lain ya, tapi di error. Gitu. Di errornya kenapa? Kadang-kadang dia balik ke settingan awal gitu. Ini udah kita konfigurasi. Nah, ini balik lagi settingan awalnya gitu. Ini balik lagi ke settingan awal. Ini kemarin udah gue setting. Jadi kalau kita nyeting terus lupa untuk sebelum dimatiin, di power off, ini masih nyala, itu dia pasti akan balik ke settingan awal gitu. Ini head unit nantilah, abis ini kita akan coba ganti ya. Coba kita cari head unit yang agak proper. Terus di sini gue tambahin juga dashcam sekarang, karena dashcam yang di sebelumnya itu gue kasih ke pembeli si Honda Freed gitu. Jadi ya udahlah gitu. Dia demi mereka aman dan nyaman juga selama perjalanan pakai mobilnya. Akhirnya dashcam yang sebelumnya di Honda Freed nggak gue lepas, gue kasih aja dan gue beli lagi gitu. Terus plusnya lagi menurut gue di sini tuh, nih lacinya banyak banget gitu. Di sini ada cup holder, di sini ada tempat penyimpanan, di sini ada laci, di sini ada laci lagi, di sini ada juga
Terus di bawah sini ini juga ada. Terus di sini ini ada lagi gitu di bawah ini. Dan di sini ada lagi dong gitu. Di sini ada cup holder. Ini di sekitaran sini aja ada cup holder 1 2 3 4 5 6 gitu. Ini bukan cup holder aslinya. Jadi kalau dimasukin cup holder juga atau tempat minum juga nggak muat sih. Harusnya kecil gitu. Oh iya, untuk jok ya. Gue nggak tahu ya kenapa di beberapa varian 2014, 2015 itu gue lihat dia joknya ada yang fabric gitu. Dan ini Delica standar, harusnya ini joknya fabric, tapi gue nggak tahu dapetnya kayak gini gitu. Ini tuh mirip yang tipe Royal gitu. Royal tuh kayak gini gitu. Ini asli kulit apa enggak? Gue nggak ngerti nih. Teman-teman ada yang tahu nggak nih ini asli? Karena ini masih basisnya itu dari Mitsubishi ya, dari PT. Gue nggak tahu nih ini apakah request khusus tipe standar tapi joknya tetap kulit gitu. Teman-teman kalau ada yang tahu kasih tulis di komentar ya. Jadi aslinya di luar negeri itu di sini bukan cup holder gitu, tapi untuk switch dari 2WD ke 4WD-nya ini gitu di sini. Gitu. Terus yang paling menarik adalah di sini udah headlampnya udah auto gitu. Dari di Frit dulu sempat bisa kita bikin, tapi kita harus ngerubah dan ngemodif. Terus di Frit juga di sini ada intermittent wiper yang udah bawaannya di Frit. Waktu itu gue sempat mau pasang tapi gagal, gak bisa pasang karena BCM-nya harus diganti juga gitu. Terus yang paling asik satu lagi adalah dia punya cornering lamp. Kita coba. Cuman cornering lampnya ini nggak akan bisa nggak akan bisa kita lihat. Jadi kalau posisi mundur, nah di sini ada lampu kecil. Ini cornering lamp yang gunanya ketika kita belok ke arah kanan, ini posisi lampu kanannya, dia akan nyala dan nerangin di sisi sebelah sini. Jadi kalau kita manuver atau belok itu di jalan-jalan sempit, dia akan nerangin sebelah sini. Asik lah modelnya gitu. Dan di sebelah kiri juga sama. Dan dia punya ini ya, spion tambahan di sini untuk melihat view kondisi di area ban kiri sebelah depan. Ini gue tambahin juga untuk melihat di spion sisi belakang, di roda belakang sini, walaupun sempit gitu. Itu dari Auto Project. Itu aslinya bawaan Fortuner, tapi gue sedikit modif dan rubah, akhirnya bisa kepasang di situ. Walaupun kelihatannya enggak sepenuhnya gitu ke area sini, tapi dia bisa. Oh iya, di sini juga untuk perlampuan udah gue ganti semua. Ini pakai Wamwet dari Philips ya, semuanya tuh sampai belakang lampu ini. Terus lampu ini di tengah sini, ini ada apa ya, warning LED gitulah gitu. Jadi asik gitu. Terus ini kalau malam di sini tuh ada lampu, ada merah dong di sini. Ini nggak tahu ya kenapa ambiennya jadi merah ya. Harusnya ini tuh warnanya mungkin putih ya, lebih cocoknya. Kenapa jadi merah? Gue nggak tahu. Gitu. Terus yang asiknya adalah di sini juga. Ini ada lampu juga di bawah sini. Nih, ada proyeksi lampu nih di sini 2 gitu. Dan ini memang blank ya untuk Indonesia. Di sini ada outlet untuk 220-nya ya. Di sini untuk audio in dan video in gitu. Kalau di luar negerinya itu, ini di Indonesia nggak ada. Tapi ini nanti akan gue tambahin untuk power outlet 12 volt di sini. Jadi di belakang bisa pakai ngecas juga nih. Gitu sih. Dan di sini ada lampu tambahan untuk nyorot ke area ini. Dan ini areanya memang kotor, tapi nanti akan gue tambahin ya semacam pelapis gitulah. Dan ya gitu untuk kondisinya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, tuh si kacanya baret semua. Dan ini kacanya masih utuh ya, si karet pelipitnya masih utuh.
tuh teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak ya di kamera? Harusnya kelihatan sih. Nih baret semua. Gitu. Nah plusnya lagi di sisi sini, nih gue kasih tahu ya teman-teman. Nah di sini yang gue seneng adalah dari Delica, dia udah disiapin hook untuk pegangan si crossbar gitu. Nih kita teman bisa lihat di sini nih, ini ada cantolan bener nih gitu. Jadi dia nggak, modelnya bukan jepit ke body di sini gitu, tapi dia model cantolan seperti ini disiapin. Waktu itu di si Om Gofar dia sempat ini ya, sempat pasang ya dari tule, tapi dia modelnya jepit di sini. Nah pada aslinya adalah dia tuh udah ada si cantolannya di sini, dan dia bisa dipasang 3 crossbar gitu di atas itu. Cuman gua konfigurasinya 2 aja cukup gitu. Itu yang bikin asik dari si mobil ini menurut gua. Terus kedepannya projectnya gua nih dari mobil yang sekarang ini adalah ya beberapa nanti akan gua lakuin itu ngaktifin si fog lamp Hella tadi. Terus di sini ini aslinya lampunya 2 baris ya, atas sini 1 dan bawah sini 1, tapi gue lihat jadi keramaian gitu, terlalu rame. Akhirnya di sini gue sedikit mau inisiatif, yang gue aktifin adalah posisi atas sini aja, yang bawah ini gue nanti bikin dan rubah jadi rear fog lamp gitu sih. Dan gue bikin two-tone. Jadi aslinya di Jepang itu yang silver ini juga rata-rata Delica tuh ada yang two-tone gitu di luar negeri. Jadi gue bikin nuansa two-tone karena biar kelihatan crossovernya. Terus nanti di belakang sini akan gue pasang semacam tow bar karena udah disiapin juga gitu. Di sini ada tempat, ini tempat ini ya, narik derek itu kita bisa pakai, dan di bawah sini juga tuh udah disiapin gitu sekrupnya gitu. Kita tinggal pakai gitu. Kita tinggal pasang tow bar di sini yang agak proper, mungkin dari Jeep ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, yang pendek aja. Itu pendek terus tapi ada cantolannya. Gitu. Dan problem berikutnya adalah ketika gue pakai roof box tule, memang mobil ini udah tinggi ya basicnya. Sekarang sampai ke atas atap itu, posisi sekarang di Canyon gue ini itu ada di sekitar hampir 2,1 mepet kemarin gue ukur gitu. Jadi dari tanah sampai ke ujung Canyon SP itu hampir 2,1. Nah kalau gue pakai tule roof box yang Motion 3 XL ya, yang standar itu dia tinggi jadi 2,3 lebih, nyaris ke 2,4 gitu. Tapi secara looks gue suka, gue kelihatan seneng pakai mobil ini, dan kondisinya juga masih seger banget. Beberapa yang perlu gue perbaiki lagi yaitu suspensi depan ya, kaki-kaki depan, kaki-kaki belakang, terus kaca film ini terlalu gelap banget gitu menurut gue. Ini pakai 3M ya si orangnya. Ini nanti akan gue ganti pakai Atom rencananya gitu. Sekelilingnya aja dulu gue ganti pakai Atom. Konfigurasinya kemungkinan gue akan sedikit berubah, dan depan ini gue pakai nanti sekitar 50% baris pertama, terus baris kedua ini 60% sekeliling sampai belakang. Modelnya tetap ice blue gitu. Untuk depan kemungkinan tetap ini masih pakai pikul bawaannya, cuman ya ini kaca ya, kaca filmnya ya, bukan si kaca ya, kacanya udah agak ngebaret gitu, ngebaret wiper. Kemungkinan nanti akan gue bersihin lah gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya vlog singkat gue tentang Delica yang singkat ini. Untuk konsumsi bahan bakar, gue kemarin waktu masih standar itu masih dapat ke Bandung ya,
dari Jakarta ke Bandung itu waktu pas gue pertama ngambil itu gue dapat di 114 kilometer per liter pakai Pertamax waktu itu. Ya cukup worth it lah untuk ini. Nah terus satu lagi konsumsi segitu gue nggak dapat waktu itu di Frit gue waktu itu di standar antara Jakarta dan Bandung itu palingan dapatnya sekitar 110-111 gitu, dengan paling kaki diirit-irit juga paling mentok di 112an koma sekian, nggak sampai lebih dari 113. Ini kemarin nyentuh di 114. Kenapa gitu? Karena dia cc dia udah gede. Kita jalan di 100-an, RPM-nya di 2000-an, 2000 nyaris bawah gitu. Dan sehingga itu yang bikin dia lebih gampang lari untuk di tol gitu. Jadi kalau di Frit dia agak ngos-ngosan, tapi di ini nyantai aja enteng gitu. Cuman memang nggak bisa kita samakan dengan transmisi si gear AT, si Frit dengan CVT ini gitu. Ini CVT perlakuannya kita beda dan bawahnya kita juga harus beda. Dia nggak bisa terlalu disentak atau nggak bisa ini. Istilahnya kalau orang bilangnya nggak lari mobilnya, ya betul. Gue bilang aja di sini mobil ini nggak lari kalau untuk dibejek. Tapi kalau untuk cruising itu enak banget gitu. Untuk kekedapan kabinnya ya kelas mobil ini mobil ya kalau dibandingkan dengan Frit gue adalah Frit itu dulu harganya itu 300 jutaan barunya dan ini 400 juta. Otomatis ini ya lebih bagus dong harusnya gitu. Tapi memang ya so-so lah gitu. Nah yang jadi problem berikutnya adalah pelipit kaca samping ini masih baret-baret. Nih nggak tahu ya kelihatan di kamera apa enggak. Nah ini masih baret-baret. Jadi problemnya adalah di sini karet kaca pelipit dalam ini dia udah getas dan keras, akhirnya ngebaret si kaca filmnya ini. Dan ini sama orang sebelumnya adalah udah dipotong karetnya, padahal gue mau diakalin gitu. Gue mau ngakalin pakai bahan ini, cuman gue nggak tahu ya mesti nih. Ini ada 3M dan dia modelnya kain kayak lembut gitu. Nanti akan gue coba lapisi gitu si karet-karet ini di 4 pintunya pakai ini gitu. Tunggu aja update-nya, mudah-mudahan bisa ya. Kalau seandainya nanti ini berhasil, baru nanti kaca film si Atomnya gue pasang gitu. Karena kalau ini problemnya belum selesai, terus si kaca filmnya udah keburu gue ganti, nanti kaca filmnya baret lagi dong gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya vlog singkat gue tentang si Delica ini. Untuk update dan lain-lainnya silakan teman-teman ini ya follow IG-nya si Delica ini, ada di d5.silvery. Gue tulis di bawah sini, dan follow juga Instagram gue ari.arjunaldi. Dan untuk mengetahui update-update perjalanan gua dan si mobil ini untuk mungkin berapa tahun ke depan, atau mungkin ini selamanya gua pakai nggak tahu ya, kita nunggu sambil jalan aja lah gitu. Oke, terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi, bye bye.